Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun-tahun Kau sudah sertai kami. Sehingga sampai hari ini kami sudah bisa belajar sampai ke seri yang kedua, lesson ketiga, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah terbeban dan juga rindu untuk belajar firman. Biar Tuhan berikan kepada kami semua hikmat, pengertian, agar setiap yang kami terima boleh menjadi pengetahuan dalam hidup kami, sehingga saat orang bertanya mengenai iman kami bisa menjawabnya dengan tepat dan tanpa kesalahan. Kami juga tentunya berharap dan terus berdoa agar firman Tuhan yang kami baca ini bukan hanya, yang kami pelajari ini bukan hanya berguna untuk pengetahuan belaka, tapi juga berguna untuk kehidupan kami, memberikan dampak untuk perubahan hidup, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh bermanfaat dalam seluruh dimensi hidup kami. Pimpin pelajaran kami, berikan kami konsentrasi, biar kami bisa menerima setiap informasi firman Tuhan yang diberikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Selamat malam semuanya ya. Shalom. Hari ini kita sudah memasuki topik yang ketiga, ya. Topik yang ketiga yaitu mengenai doktrin inspirasi, ya. Doktrin inspirasi ini sangat penting karena ini berhubungan dengan bagaimana Alkitab yang saudara dan saya pegang itu kok bisa luar biasa berbedanya dengan buku-buku lain gitu. Kenapa kita bisa percaya Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang tidak bisa salah dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, nah ini menjadi hal yang sangat krusial dalam hidup kita untuk kita bisa mengerti dan pelajari gitu. Nah, dalam dua lesson sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bahwa Alkitab yang kita pelajari itu adalah berisi sejarah-sejarah, ya. Kita sudah melihat overview perjanjian lama dalam dua lesson sebelumnya, lalu overview perjanjian baru. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang kita sudah pelajari itu semua, saudara memiliki gambaran bahwa informasi yang diberikan oleh Alkitab itu bukan hanya semata-mata mengubahkan hidup, berurusan dengan moral, lalu berita Injil semata-mata, tapi juga ada hubungannya dengan sejarah yang terjadi di dunia ini gitu. Pada waktu saya mempelajari overview itu, saya takjub gitu dengan kebenaran Alkitab, karena sejarah yang terjadi di dunia ini itu Alkitab sudah nubuatkan beberapa ratus tahun sebelumnya. Ya, seperti saya sudah sempat singgung, munculnya kerajaan Yunani yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Alexander Agung, itu sudah ada semua. Ya, bagaimana peralihan kingdom, kekuasaan, kerajaan pada saat itu benar-benar membuat kita bertakjub gitu ya dengan apa yang Alkitab sudah presentasikan buat kita. Lalu masuk ke perjanjian baru, tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian baru, nama-nama yang di perjanjian baru itu dikonfirm semua dalam sejarah, saudara. Jadi kalau itu bukan tangan Tuhan yang turut serta menulis dan menginspirasi, maka kita pasti akan penuh kesalahan. Karena itu saudara dan saya mesti yakin sepenuhnya akan Alkitab yang saudara pegang ini, yang saudara dan saya pelajari, saudara punya. Ya, ini benar-benar firman Tuhan yang reliable dan dapat diandalkan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai doktrin inspirasi Alkitab. Saya mau menyampaikan ini secara perlahan saja dulu ya, sedikit-sedikit, maksudnya nggak langsung banyak gitu, tapi biar kita mengerti secara keseluruhan gitu. Kita akan mulai dengan introduction dulu ya. Malam ini kita akan belajar mengenai pengenalan dulu
mengenai Alkitab saudara, mengapa Alkitab itu menjadi firman Tuhan yang dapat diandalkan. Ya, kita akan melihat dalam introduction ini yang pertama-tama adalah mengenai pentingnya doktrin inspirasi Alkitab. Kalau saudara mendengar kata inspirasi ini kadang maknanya ini sekarang sudah mulai menurun ya. Karena ada banyak orang cerita misalnya, cerita hidup kamu tuh menginspirasi saya gitu ya. Pasti pernah dengar ya orang ngomong seperti itu ya. Ini inspiratif banget nih kisahnya. Saudara, sebenarnya istilah inspirasi itu bukan yang dimaksudkan dengan kata-kata yang tadi saya sebutkan sebenarnya. Kata inspirasi ini di dalam Alkitab nanti kita akan melihat 2 Timotius 3:16 itu breathed out by God. Artinya dinafasi oleh Tuhan. Jadi istilah inspirasi yang kita dengar itu kalau dibandingkan dengan istilah inspirasi yang ada di Alkitab itu agak sedikit berbeda. Ya, sama seperti kata cinta atau love ya. Itu kata cinta itu sekarang sudah digunakan untuk banyak hal. I love kue tiao, I love kue tiao siram dan lain-lain. Kita menggunakan kata love untuk berbagai macam bentuk. Padahal istilah kasih atau cinta atau senang itu sendiri kalau di Alkitab memiliki pengertian yang berbeda gitu. Nah, di dalam pentingnya doktrin inspirasi Alkitab ini kita akan melihat dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru ya. Kita akan mempelajari bahwa Alkitab itu berulang-ulang mengklaim dirinya, di dalam dirinya itu disebut firman Allah atau perkataan Allah sendiri. Maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Tuhan. Begitu ya. Selalu dan sering sekali disebut seperti itu. Ya. Lalu nabi-nabi dalam perjanjian lama itu juga menyatakan Alkitab atau firman Allah itu, firman Tuhan yang saudara pegang itu sebagai fondasi atau dasar terhadap janji-janji Tuhan dan penghakimannya. Ya. Selamat malam bagi yang baru bergabung, Hani, Hari, Elisa, puji Tuhan. Shalom. Ya, shalom, oke. Ya, jadi kita sudah mulai belajar masuk ke lesson 3 ya, bagi yang baru bergabung, yaitu mengenai doktrin inspirasi Alkitab. Ini kita baru mulai mengenai bagaimana kita introduction, saya memberikan pengenalan dulu mengenai inspirasi Alkitab, namun kita akan belajar bahwa pentingnya doktrin inspirasi Alkitab itu dalam perjanjian lama. Kita melihat bahwa Alkitab itu seringkali saudara jumpai kata-kata, maka berfirmanlah Allah, maka Tuhan berkata seperti ini. Itu seringkali terjadi, artinya memang Tuhan sendirilah yang berkata-kata yang saudara pegang ada di Alkitab saudara. Lalu di perjanjian lama para nabi ini menyatakan bahwa firman Tuhan yang mereka terima, lalu yang mereka sampaikan, itu menjadi dasar dari semua janji-janji yang Tuhan sudah tetapkan dan berikan bagi umat manusia dan tentang penghakimannya. Jadi tanpa firman Tuhan kebenaran itu tidak ada. Ya. Kemudian dalam lebih dari 2.500 kali dalam perjanjian lama dinyatakan Tuhan berbicara dari apa yang ditulis di dalam halaman-halaman kitab suci. Misalnya dalam kitab Yesaya itu dinyatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Coba, sekali Tuhan ngomong langit dan bumi itu harus memperhatikan. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu punya efek yang sangat luar biasa, yang harus diperhatikan, take attention oleh seluruh yang mendengarkannya. Lalu di dalam perjanjian lama juga ada klaim dari Kejadian 1-3 yang berbunyi, yang berbunyi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini seringkali seperti itu, berfirmanlah Allah, maka semuanya jadi. Begitu throughout Old Testament, sampai di kitab terakhir Maleakhi 4 ayat 3 juga
menyatakan hal yang senada mengenai firman Tuhan ini. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan itu artinya perkataan Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan di dalam halaman-halaman kitab suci. So whatever the Bible speaks, God speaks. Ya, jadi saudara, begitu saudara membuka halaman-halaman kitab suci, mungkin sebelum saudara beraktivitas pagi-pagi atau malam, itu sebenarnya saudara sedang mendengar Tuhan berbicara. Jadi saudara sebenarnya tidak perlu terlalu mengharapkan akan dengar suara audible dari Tuhan gitu ya. Hai hari, kamu mesti pindah kerja karena pekerjaan kamu ini udah nggak. Kita kan seringkali kan begitu. Kita mau berdoa, kita maunya dengar suara Tuhan seperti itu. Nggak seharus selalu seperti itu, saudara. Begitu saudara baca firman Tuhan, saudara lagi baca, itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara, saudara, dalam diri saudara mengenai apa yang harus saudara lakukan. Gitu. Ya, nah jadi ini dalam perjanjian lama, Alkitab itu sangat penting sekali. Lalu dalam perjanjian baru juga ini menjadi dasar yang dipakai oleh para rasul. Yang pertama ya, Alkitab itu memiliki kesejajaran dengan yang ada dalam perjanjian lama. Ya, kalau saudara membaca dalam Markus 7 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti dan seterusnya. Tuhan Yesus yang pada saat itu hidup di perjanjian baru, dia menggunakan seringkali quote atau mengutip ayat-ayat yang ada dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, di dalam perjanjian baru itu ada kesejajaran dengan perjanjian lama. Artinya memang kalimat firman Allah, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu sama dengan perjanjian lama. Jadi konsisten begitu. Lalu yang kedua, firman Allah inilah yang diberitakan atau yang Yesus beritakan atau khotbahkan. Lukas 5 ayat 1 berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, yang Yesus kabarkan ini, yang Yesus beritakan ini adalah firman Allah itu sendiri. Ya, nah jadi kita tidak perlu ragu akan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa belajar firman Allah ini juga lah yang diajarkan oleh para rasul. Setelah Yesus selesai menunaikan tugasnya di kayu salib, para rasul melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Dan para rasul inilah yang memberitakan firman Allah. Saudara, apakah di samping saudara atau di dekat-dekat saudara bisa akses ke Alkitab? Bisa nggak? Kalau bisa akses ke Alkitab, mungkin nanti saudara bisa saya minta, karena saya nggak tampilkan biar nggak terlalu banyak ayat-ayatnya yang muncul di presentasi. Bisa. Coba siapa yang bisa buka Lukas 5 ayat 1. Mungkin ya, Tante Meme dulu deh, coba Lukas 5 Aduh, nanti sebentar ya ini. Lukas 5 ayat 1. Aduh. Lukas 5 ayat 1. Sorry. Ini. Lukas 5 ayat 1. Lukas 5 ayat 1. Iya. Pada suatu waktu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang berdesak-desakan untuk mendengar berita dari Allah. Iya, oke. Oh, tadi itu udah. Iya. Itu atau Iya, yang kedua? Tadi saya salah nyebut. Iya, it's okay, nggak apa-apa, Tan. Iya, itu yang tadi yang sebelumnya, nggak apa-apa. Iya. Ini Yesus melihat dua perahu di pantai itu. Iya, sudah. Nelayan-nelayannya sudah turun.
Udah itu aja. Ya, ya, thank you, thank you. Ya. Ya, nanti yang selanjutnya coba tolong disiapkan Om Anton, bisa buka Alkitab di situ, Om. Iya, Bisa, bisa. di Kisah Para Rasul 4 ayat 31, Om. Tunggu ya. Kisah Kisah Para Rasul 4 ayat 31, Om. mana nih? Kisah Para Rasul 4, 4 ayat 4 ayat 3 ya. 31. 31. Ayat 31. Oke, tunggu sebentar. 31. Oke. Dan ketika mereka sedang berdoa, bayanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, thank you. Jadi para rasul juga memberitakan firman Allah dengan berani. Dia nggak takut-takut gitu. Ya, jadi ini menjadi standar mereka dalam pelayanan mereka, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Lalu yang berikutnya, firman Allah inilah yang diterima oleh orang-orang Samaria. Nanti saudara membaca sendiri dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah di seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini juga firman Tuhan. Lalu firman Tuhan juga diberikan oleh para rasul, yang diberikan oleh para rasul di Samaria. Jadi mereka itu di Samaria memberitakan Injil. Apa berita Injil yang mereka berikan? Yaitu firman Allah itu sendiri. Ya, jadi ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan dalam perjanjian baru juga. Kemudian yang berikutnya, firman Allah ini juga diterima oleh orang-orang non-Yahudi saat Petrus menyampaikannya. Itu ada di Kisah Rasul 11 ayat yang pertama, ya, di dalam Alkitab saudara. Petrus pada saat itu berada di, bentar ini screen saya playing up. Ya, Petrus yang pada saat itu memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1, rasul-rasul dan saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Mereka memberitakan, mereka menerima firman Allah dengan sukacita. Kemudian dilanjutkan lagi kalau kita survei, firman ini yang Paulus khotbahkan dalam perjalanan misinya yang pertama, ada ayat-ayatnya di sana. Lalu ke dalam pelayanan misi yang kedua dan ketiga, itu Paulus memberitakan firman Allah yang dia terima, dia sampaikan dimanapun dia pergi dan berada, dia sampaikan. Karena itulah ini menjadi tugas para hamba-hamba Tuhan juga dan saudara yang melayani Tuhan. Kalau saudara diberikan privilege untuk menyampaikan firman Tuhan, itu satu keistimewaan yang saudara harus emban dengan baik. Karena itu setiap pemberita firman Tuhan dalam berbagai levelnya harus belajar firman Tuhan dengan baik, dan mengikuti Bible study seperti ini memacu saudara untuk belajar Alkitab lebih baik lagi ya. Kalau Hani ngajar sekolah minggu nggak, Hani? Enggak kok. Oh enggak ya, kok pikir kamu ngajar sekolah minggu ya? Oh enggak. Kalau Hari ngajar kaum bapak nggak? Enggak, bercanda. Tapi aku jadi ketua komsel di komsel ibu-ibu sih. Oh ya, bagus dong. Berarti kalau kamu udah jadi ketua komsel, kamu mesti paling sedikit banyak kamu mesti menguasai firman Tuhan, walaupun mungkin enggak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi kamu mesti ngerti dasar-dasarnya. Nah, Bible study ini saya berharap bisa membantu untuk membantu para guru-guru Sunday School atau pengkhotbah-pengkhotbah untuk diperlengkapi ya. Kemudian firman Allah juga adalah fokus Lukas. Lukas itu yang menulis kitab Kisah Para Rasul, sehingga firman Tuhan itu makin tersebar luas. Kisah Para Rasul 6 ayat 7, 12, 24, 19 ayat 20. Lalu yang terakhir, Paulus dengan sangat hati-hati menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa ia menyampaikan firman Allah yang diberikan kepadanya dan merupakan manifestasi dari kebenaran, juga sebagai sumber pengajaran dari khotbahnya. Ini yang para rasul ajarkan di dalam pemberitaan mereka. Jadi tidak ada yang mereka lakukan dan kerjakan selain mereka memberitakan firman Allah, firman Tuhan yang hidup dan kekal dalam pengajarannya dan dalam khotbah-khotbahnya.
Ya, kalau misalnya saudara diberikan kesempatan untuk khotbah, saudara tuh harus bisa mengerti juga ya, ayat itu konteksnya berbicara kepada siapa. Saudara bisa selidiki mungkin kata aslinya gitu ya. Nanti baru setelah terakhir-terakhir itu saudara mulai memberikan aplikasi apa yang bisa diambil dari pelajaran firman Tuhan yang saudara baca atau saudara ajarkan. Ya, nah ini apa yang ada di dalam perjanjian lama dan baru. Jadi saudara tidak perlu khawatir, Alkitab yang saudara pegang itu benar-benar firman Tuhan yang hidup dan kekal. Nah, sedangkan bagi kehidupan manusia, Alkitab itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang pertama, Alkitab menyatakan dirinya sebagai yang tertinggi dan berbeda dengan tulisan-tulisan atau kitab-kitab agama lain dalam sejarah umat manusia. Sangat berbeda sekali. Kalau saudara membaca kitab Al-Quran, saya pernah dulu waktu SMA itu coba-coba baca kitab Al-Quran ya. Itu saya kurang begitu ngerti karena lompat-lompat saudara. Urutannya tuh nggak begitu jelas gitu. Beda dengan Alkitab, kalau saudara baca Alkitab dari kitab Kejadian ya misalnya ya, paling tidak sampai Keluaran, itu sekuensnya jelas tuh, apa yang terjadi sampai nanti bangsa Israel keluar dari Mesir misalnya ya. Tapi nanti kalau saudara masuk mulai kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, itu tumpang tindih. Ya, ada yang misalnya kitab Ulangan itu mengulang dari apa yang pernah diberikan sebelumnya atau menguatkan dan meneguhkan lagi dari yang apa udah disampaikan sebelumnya. Tapi urutannya kalau kita lihat sequence-nya itu jelas. Makanya waktu saya sampaikan mengenai overview, mengenai 9 tahap yang ada di dalam perjanjian lama, itu sequence-sequence yang terjadi di dalam perjanjian lama itu jelas gitu. Ya, jadi berbeda dengan tulisan-tulisan agama lain. Saya belum pernah sih ya membaca Tripitaka sama Veda. Ada yang pernah baca kitab itu di sini? Saya kurang tahu tuh bagaimana sistem penulisan mereka. Ya mungkin suatu hari kelak saya mesti baca-baca juga, pengen membandingkan gitu ya dengan Alkitab. Tapi yang pasti Alkitab sangat berbeda sekali. Karena Alkitab menyatakan dirinya itu sebagai yang tertinggi dari kebenaran itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, Alkitab itu bersifat sakral dan suci. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 itu menyatakan Alkitab itu bersifat sakral dan suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil ini Paulus kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Jadi di dalam perjanjian baru itu dan seluruh isi Alkitab yang kita punya itu bersifat sakral dan suci. Jadi jangan main-main dengan Alkitab. Ya, tapi saudara juga tidak boleh menyembah Alkitab itu sendiri ya. Alkitab itu kan ya hanya sekedar buku sebenarnya. Yang saudara mesti sembah adalah apa yang ada di dalam itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya dulu ada siapa itu Pak Ade yang pernah mengentuti Alkitab, namanya saya lupa. Ada Saya lupa juga. orang mualaf itu dari agama Islam lalu dari Kristen lalu pindah ke agama Islam sampai dia kentutin itu Alkitab. Buat kita no problem. Ya mau kentutin mau bakar karena yang terpenting isinya. Tapi terakhir orang itu meninggal kena stroke kalau saya nggak salah ya. Apa benar Pak? Saya lupa itu benar apa nggak Pak Ade? Dia udah meninggal ya? Benar-benar kena stroke. Ya benar. Ya apakah itu gara-gara dia melakukan itu? Nah itu satu hal yang kita mesti hati-hati memberikan opinion ya, karena belum tentu juga gitu. Jadi buat kita nggak kayak orang agama seberang, kitabnya dihina, nabinya dihina, lalu mereka marah, perang gitu. Kita nggak perlu kayak gitu saudara. Tuhan kita itu kalau Tuhan mau sanggup defense dirinya. Nah kita tentunya defense diri kita dalam kekristenan itu dengan ajaran. Jadi orang mau kentutin, mau bakar, mau ejek, mau hina, silakan saja. Let them deal with God yang mereka hina. Kita nggak perlu merasa tersakiti gitu ya, karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang nggak bisa dipermainkan.
Gitu. Dan udah banyak contohnya di dalam sejarah kehidupan kita, kita melihat bagaimana orang-orang yang mengejek Tuhan, akhir hidupnya sangat tidak apa baik gitu. Lalu yang berikutnya, Alkitab memiliki otoritas rohani bagi anak-anaknya. Nah, kalau saudara belajar inspirasi Alkitab, saya minta tolong dihafal ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara catat dan hafalkan ayat ini. Karena ini ayat yang menjadi ayat yang utama kalau kita mau belajar mengenai inspirasi Alkitab. Ayatnya dalam bahasa Indonesia berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kata diilhamkan itu inspired by God, ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini Alkitab ini bukan hanya sekedar buku sejarah, tapi memiliki otoritas rohani kepada anak-anaknya. Jadi kalau Alkitab bilang, hai istri tunduk kepada suami, hai suami kasihilah istrimu, hai anak-anak hormatilah orang tuamu, itu otoritas yang saudara mesti taati. Kalau saudara tidak taati, saudara akan dapat disiplin dari Tuhan, dan nanti efeknya juga rumah tangganya pasti tidak akan baik. Gitu. Kenapa? Karena otoritasnya dilanggar. Gitu. Nah, kalau otoritas di dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita juga nggak bisa sembarangan, ya kan? Saudara melanggar lalu lintas, ketemu polisi, aduh minta maaf Pak, minta maaf. Oh maaf, tapi fine tetap jalan terus, saudara. Ya, biarpun polisinya badannya kurus, tapi dia punya otoritas di pundaknya, yaitu penegak hukum. Sama Alkitab pun begitu, saudara. Semua yang ada di dalam Alkitab itu harus ditaati karena kenapa? Alkitab itu memiliki otoritas rohani yang tertinggi gitu. Nah, saudara juga harus aware juga bahwa di dalam kehidupan kekristenan ini, karena Alkitab itu otoritas tertinggi, kita nggak perlu takut untuk melakukan koreksi atau penyesuaian-penyesuaian. Kalau itu salah, saudara mesti berani mengambil sikap, ya. Contohnya misalnya, sebagai contoh saja, di dalam kekristenan kita itu ada banyak lagu-lagu yang liriknya itu seringkali tidak sejalan dengan Alkitab. Nah saudara, karena Alkitab itu otoritasnya lebih tinggi dari Sang Pencipta, saudara harus bisa juga ngerti, oh ini nggak tepat nih, harusnya seperti ini gitu. Ya, saya sudah sempat ngomong di jemaat GBI Immanuel, misalnya ada lagu yang mengatakan, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Itu lagu salahnya di mana? Coba give me opinion please. Ada yang mau berpendapat? Hati jaga sendiri. Enggak kok, suruh Tuhan yang suruh jaga hatinya. Nah, itu kan kalian udah mulai ngerti kan? Saudara, Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Nanti kalau saudara dosa, jadi saudara nyalinnya Tuhan. Tuhan gak hebat nih jagain saya. Akhirnya kita bisa rubah aja. Tuhan inilah yang ku mau. Kau ganti aja. Kau menuntun hidupku. Boleh. Karena memang ada ayat yang seperti itu gitu. Ya. Nah, lalu ada recently juga lagu yang mengatakan engkau bukan hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Coba selain Grace, siapa yang mau kasih opinion? Itu lagu salahnya di mana? Hah? Ada yang tahu nggak? Tadi dikatakan di situ Tuhan itu bukan hakim dunia. Benar apa salah? Ini pada tidur kali ya? Salah. Salah ya? Ya, Novi mau kasih pendapat Novi?
Masih di mute ya? Aku belum, tapi nggak keluar ya suaranya. Gak kedengaran Novi suaranya. Nggak di mute, tapi kok nggak kedengeran ya? Coba ngomong lagi. Iya, belum kedengaran. Kenapa ya? Ketik aja deh. Ya intinya gini saudara, Tuhan itu memang penuh kasih, tapi Tuhan juga hakim. Jadi kita harus mengcombine dua hal itu dengan baik. Ya. Jadi kita harus aware juga. Ada lagi lagu yang bilang, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Tak ingat lagu itu ya? Saat ku kembali ke surga. Yang kembali ke surga itu bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Karena kita nggak pernah datang dari surga. Yang perlu kita, yang benar tuh kita pergi ke surga. Ya, kalau kita kembali ke surga, Yesus yang datang ke dunia setelah dia bangkit, naik ke surga, kembali ke surga. Nah, hal yang kayak begitu, saudara. Nah, karena itu otoritas tertinggi, karena Alkitab otoritas tertinggi, maka itu Alkitab harus menjadi otoritas yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bergereja. Itu makanya kalau untuk kebenaran tentunya kita ngomong dengan kasih, dengan lemah lembut, kita tapi harus tegas terhadap kebenaran firman gitu ya. Lalu yang berikutnya, Alkitab itu bersifat cukup, artinya nggak perlu ditambah-tambahkan, nggak perlu dikurang-kurangkan ya. Ya, Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, cukup. Ya, kalau saudara bilang saudara itu ciptaan Tuhan yang sudah diubahkan, itu saudara nggak perlu modifikasi bagaimanapun juga. Alkitab berkata seperti itu, terima itu dengan baik itu. Ya, lalu Alkitab itu juga bersifat tidak bisa salah. Nanti kita akan pelajari ini semua ya satu persatu. Mungkin lebih detail lagi nanti di next lessons-nya, di lesson-lesson kemudian. Lalu yang terakhir, Alkitab tidak memiliki cacat atau infallible dan dapat dipercaya. Karena Tuhan sendiri yang menjamin kualitas dan sumber aslinya. Saya sertakan di situ ayat-ayatnya bahwa apa yang ada di poin-poin ini ada backup ayat-ayatnya. Jadi Alkitab itu penting sekali mempelajari inspirasi Alkitab, bahwa Alkitab itu firman Tuhan, maka membuat kita respect terhadap Alkitab yang kita pegang, saudara. Di dalam Alkitab itu mengandung banyak kebenaran yang mesti kita pegang teguh dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bukan hanya dituntut untuk membaca, tapi mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, kita bagikan kepada orang lain gitu. Apa yang saya lakukan saat ini adalah salah satunya agar saya juga bisa ingat, dan juga tugas saya membagikan lagi. Karena kalau saya nggak bagikan lagi, pengetahuan itu hanya sampai kepada saya saja. Nah, karena itulah saudara perlu membagikan ini. Mungkin di level yang kecil kepada anak-anak saudara. Ya, buat yang masih punya anak-anak kecil sebelum mereka tidur, bacakan 1-2 ayat atau cerita firman Tuhan. Saudara mulai jelaskan. Tanya gitu dengan bahasa mereka lah, tentunya bahasa anak-anak ini ya. Misalnya Tuhan meredakan angin ribut gitu. Nah, saudara mesti jelaskan tuh, kenapa tuh kok bisa ada angin ribut ya di sana. Kalau misalnya anak-anak yang sudah besar seperti Bailey, Ryan, ya, anaknya Hani sama Hari itu udah mulai bisa komunikasi lebih intens karena mereka udah mulai berpikir. Dan anak-anak sekarang tuh kritis loh. Saudara mesti siap loh. Itu Pak Ade tuh mengalami itu bagaimana Rafael itu banyak nanya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk kita, gimana ya jawabnya ya. Nah, kemampuan berpikir itu kan berkembang. Nah, karena itu saudara harus siap memberikan jawaban yang tepat sesuai Alkitab gitu. Ya. Nah, itu pentingnya Alkitab. Nah, ada beberapa quote yang saya mau sampaikan mengenai Alkitab nih ya. John MacArthur bilang, in scripture, artinya dalam kitab suci, the person of God and the word of God are everywhere interrelated. Jadi, Tuhan dengan pribadinya dan perkataannya di dalam Alkitab itu saling berhubungan. So much so that whatever is true about the character of God is true about the nature of God's word. Kalau saudara mau tahu karakternya Tuhan, ya saudara baca Alkitab. This is a good quote. God is true, impeccable, nggak bisa salah, nggak bisa berdosa, and reliable.
Therefore, so is His word. What a person thinks about God's word in reality reflects what a person thinks about God. Jadi kalau saudara benar-benar berpikir dan merenungkan firman dengan baik-baik, ya, itu sebenarnya saudara sedang merefleksikan kepribadiannya Tuhan dalam hidupnya, karena Dia ada di dalam perkataannya. Saudara, bagaimana bagaimana orang tahu kalau saya ini eksis, apa yang ada di dalam diri saya, itu saya mesti ngomong, ya kan? Kalau misalnya saya misalnya diundang khotbah di satu tempat, lalu saya berdiri di atas mimbar, lalu saya mulai nunjuk-nunjuk begini-begini, tapi saya nggak ngomong apa-apa. Orang bagaimana tahu ini siapa ini orang gitu? Ya kan, ngapain dia nunjuk-nunjuk begitu? Saya cuma ngomong di dalam hati misalnya, nggak bisa. Saudara mesti mulai ngomong. Selamat shalom, selamat siang saudara. Nama saya Dede, saya dari sini. Saya di sini mau menyampaikan firman Tuhan. Saya berada dan tinggal di sini. Lalu orang itu yang mendengar mulai berpikir, oh, ada orang yang namanya Dede, tinggal di Masden Park, lahir tanggal sekian, pekerjaannya ini, apa yang dia lakukan. Jadi Tuhan pun begitu. Kalau saudara mau tahu the character of God, a person of God, you need to read the Bible. Karena Alkitab itu realitanya dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena itu sebagai orang percaya saudara tidak boleh malas baca Alkitab. Kalau kemarin minggu lalu ada pertanyaan, bagaimana saya bisa tahu orang-orang yang baik dalam mengajar firman Tuhan, pengetahuan website yang bagus, itu bagus sekali sehingga saudara punya kemauan untuk belajar, dan saya berharap spirit seperti itu harus terus dipertahankan, ya. Kemudian quote dari yang lainnya itu adalah dari Herschel Hope yang berkata, "The Bible contains truth found nowhere else. Human reason may discover certain truths about God, but the revealed truth of the Bible exceeds this so as to defy comparison. One may exhaust the meaning of the contents of other books, but not that of the Bible." Jadi saudara, kalau saudara mau cari kebenaran yang sesungguhnya, saudara harus dapatkan di dalam Alkitab, ya. Dan Alkitab itu refute any other truth yang coba ditawarkan untuk kemanusiaan selama manusia hidup. Alkitab stand alone, saudara. Karena itulah saudara harus menghargai keberadaan firman Tuhan yang saudara miliki di tangan saudara. Dan yang terakhir, Adrian Rogers berkata, "The Bible is a supernatural, spiritual, sovereign, surviving, sustaining, supercharged book about my Savior." Siapa itu? About Jesus Christ. Nah, jadi ini pentingnya Alkitab dalam kehidupan kita. Dia itu supernatural, artinya melampaui dunia natural yang ada, sehingga dia mencatat banyak mujizat-mujizat yang tidak pernah terbayangkan oleh akar pikiran manusia. Saudara, ya, mujizat itu kan sesuatu yang melampaui hukum normal. Itu Alkitab, saudara. Tapi dia juga bersifat spiritual, dia punya kemampuan untuk mengubahkan hidup orang. Alkitab juga bersifat berdaulat, kalau dia berkata harus dilakukan. Lalu Alkitab bertahan, surviving dalam berbagai macam ancaman, dia tetap ada sampai saat ini. Dan terpenting di dalam Alkitab, dia memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, luar biasa, ya. Nah, di dalam Alkitab saudara akan menjumpai beberapa simbol-simbol mengenai firman Tuhan, ya. Ini saya berikan listnya, beberapa saja saya ambil dari satu buku, ya, Systematic Theology. Ini misalnya, ya, simbol Alkitab itu dikatakan dengan sebagai Yesus Kristus. Nanti saya baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus itu sebenarnya personification of the word, ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, gitu. Lalu simbol yang lainnya, Alkitab juga dinyatakan sebagai valuable metals. Nanti saudara baca juga di Mazmur 12 ayat 6, seperti perak,
Lalu seperti emas dalam Mazmur 19 ayat 10, ya, ini incalculable word, ya, berharga. Firman Tuhan itu sangat berharga, makanya saudara duduk seperti ini mendengarkan pengajaran firman Tuhan, jangan dipikir ini sia-sia loh, enggak saudara, ini berharga, amin. Saudara mesti sadari bahwa saudara enggak membuang waktu sia-sia. Firman Tuhan juga seringkali dianggap sebagai seed, benih, ya, artinya apa ya, dia adalah sumber kehidupan yang baru dalam hidup manusia. Ya, nanti saudara lihat perumpamaan tentang the sower, ya, penabur, ya, dan penuai itu, saudara bisa melihat nanti bagaimana benih firman Tuhan ada yang jatuh di berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, firman Tuhan itu seperti benih. Nah, saudara, kalau firman Tuhan yang saudara tabur itu belum kena kepada tanah yang subur, nggak apa-apa saudara, keep sowing. Ya, maka saudara akan reap. Siapa tahu suatu hari kelak saudara akan menemukan tanah yang subur. Dan pada saat saya menaburkan firman seperti ini, ada at least 12 orang, 13 orang, ini kalianlah yang tanah yang subur, di mana saudara siap menerima benih firman Tuhan. Ya, jadi keep sowing, jangan give up. Alkitab juga diumpamakan sebagai air yang membersihkan. Ya, ayat-ayatnya ada di sana. Kemudian Alkitab juga seperti cermin yang menyatakan keberadaan kita, self-examination. Jadi kita tahu, ya, kita salah apa enggak nih dalam bertindak, dalam berkata, dalam berbuat. Alkitab sebenarnya sudah memberikan kita mirror yang menjadikan kita bisa mengerti siapa diri kita sebenarnya. Lalu Alkitab juga seperti makanan yang memberikan gizi dalam jiwa kita. Kita hidup bukan hanya tubuh saja. Kalau tubuh perlu makanan, ya, kita perlu nasi, kita perlu mie, kita perlu lain-lainnya, kue-kue, atau makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi saudara secara rohani pun perlu makanan, dan makanan itu adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab dinyatakan seperti milk, susu, seperti bread, seperti daging, seperti madu, saudara. Ini bahasa-bahasa perumpamaan yang Alkitab berikan untuk kita, sehingga saat kita membaca kita mendapat nourishment, gizi yang sehat di dalam firman Tuhan. Alkitab juga diumpamakan sebagai clothing, ya, a life dressed in truth, yang menyelimuti kita dengan kebenaran. Alkitab juga dianggap sebagai seperti lampu, ya, light for direction. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara mau dituntun dengan baik dalam kehidupan kita, saudara perlu banyak membaca firman Tuhan. Alkitab juga seperti pedang, ya, ini adalah spiritual weapon, senjata rohani yang kita harus pakai. Nanti kalau sudah baca di Efesus 6 itu kan ada perlengkapan-perlengkapan rohani. Semuanya itu bertahan, hanya satu yang untuk attack, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara jangan hanya bertahan saja, tapi saudara juga mesti attack. Dengan apa? Memberitakan firman Tuhan. Ya. Lalu plumb line. Dalam kitab Amos, plumb line itu seperti tali pengukur, tali timah kalau dalam terjemahan Alkitab yang baru. Ini benchmark of spiritual reality. Lalu hammer, powerful judgment. Alkitab itu yang menghakimi orang yang bersalah. Lalu Alkitab itu juga fire, painful judgment bagi orang-orang yang menolaknya. Nah saudara, semua simbol-simbol ini adalah simbol-simbol untuk firman Tuhan yang menyatakan betapa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam technical mengenai inspirasi. Ya, makanya kita belajar mengenai hal ini. Nah, sekarang untuk menutup, saya akan berikan 7 keunikan Alkitab dibandingkan dengan tulisan-tulisan lainnya, buku-buku yang pernah saudara tahu. Ya, jadi ada ayat-ayat yang saudara nanti bisa baca di sini ya. Tolong dibuka mikrofonnya, saya urutkan sesuai apa yang ada di layar saya saja ya. Yang pertama, firman Tuhan itu aktif. Saya minta tolong Om Anton dibacakan 1 Tesalonika 2 ayat 13. Tunggu sebentar. Satu. Di layarnya kelihatan nggak Om? Oh Saya ada. iya, kelihatan. Ya.
Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya kan? Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu. Artinya aktif, firman Tuhan itu aktif, nggak pasif. Dia akan bekerja sesuai kedaulatannya dan kemampuannya sebagai firman. Sudah pasti akan terjadi, saudara. Ya, kalau pemimpin sebuah negara berkata sesuatu, itu pasti akan terjadi tuh. Makanya pemimpin tuh hati-hati gitu ya. Saya terus terang ngomong di sini ya, di beberapa tempat juga saya ngomong, saya lumayan kecewa gitu dengan Pak Jokowi di masa terakhir transisi dia akhir itu. Ada banyak hal yang dia lakukan agak sedikit menyimpang dari konstitusi. Kenapa? Karena saat dia ngomong itu bawahannya harus dilakukan dan ikuti sebenarnya. Punya otoritas. Nah, Alkitab itu tuh mirip seperti itu dalam arti kata dia yang mengatur seluruh sendi kehidupan kita. Karena itu kalau Alkitab berkata sesuatu dia akan aktif bekerja. Tugas saudara dan saya adalah mentaatinya itu. Ibrani 4 ayat 12 tolong Pak Ade dibacakan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi dia itu pedang seperti pedang bermata dua, saudara ya, aktif benar-benar. Jadi saudara nggak perlu berargumen lah dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya bilang seperti itu, harusnya saudara taat saja gitu. Ada banyak konflik sebenarnya di dalam kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja. Kalau misalnya saudara mau jujur ya, Alkitabnya bilang apa, sebenarnya case-nya itu bisa settle dengan gampang. Tapi kan seringkali kita nggak mau taat. Karena Alkitab itu aktif kok, bekerja, dia bergerak dalam mengubah hidup seseorang. Lalu yang kedua, Alkitab itu bersifat pasti. Ya, coba Grace tolong dibacakan Yesaya 55, 10-11. Yesaya 55, 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, pasti firman Tuhan itu nggak pernah return in vain, ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil. Jadi kalau saudara tanam firman Tuhan, saudara nggak perlu takut, itu nanti akan berhasil, nggak tahu kapan. Bisa jadi setelah saudara meninggal baru benar-benar kenal. Dan saudara yang terima Tuhan saat ini itu karena ada benih firman yang ditanam dalam diri saudara, benar ya? Iya kan? Iya. Coba kalau saya boleh tanya deh, kalau Hani itu sudah jadi orang Kristen sejak lahir apa enggak? Enggak. Kamu bisa kenal Tuhan, siapa yang kasih tahu Yesus? Pertama sih dari tetangga ngajakin. Biasalah kalau anak-anak kan disuruh kalau Natalan Oh, ke gereja bisa dapat makanan katanya. Iya dari situ sih. Tapi ya cuma Natal doang. Tapi aku yakin tuh dari sana tuh benihnya udah ditanam. ya. Iya, itulah yang tadi Alkitab ini katakan. Jadi saudara makanya kalau udah nabur firman kayaknya orang ini aduh kayak ngomong sama tembok, saudara nggak usah takut. Alkitab itu pasti akan terlaksana apa yang diberitakan. Jangan give up dan jangan putus asa. Lakukan bagian kita aja gitu. Lalu Lukas 16 ayat 17 lebih mudah
lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Artinya semua Alkitab yang dinyatakan, kata-kata yang dinyatakan dalam Alkitab itu pasti akan terjadi, tidak pernah bisa dibatalkan. Yang berikutnya, yang ketiga, Alkitab itu bersifat penuh kuasa, Puasa. ya, penuh kuasa. Sekarang tolong bacakan Hari, Roma 1, 16-17. Roma 1, 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Thank you. Amin. Injil itu kekuatan Allah, jadi artinya penuh kuasa yang menyelamatkan. 1 Korintus 1:18, Hani tolong. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wah, luar biasa ya. Amin. Dan saudara bisa diselamatkan sampai saat ini itu karena Alkitab yang berkuasa menyentuh dan mengubah hidup saudara. Jadi jangan main-main dengan kuasa firman Tuhan. Dan saat saudara berkata dan menyampaikan firman, baik di mimbar atau one-on-one dengan orang, saudara sedang menyampaikan kuasa Allah di dalam firman-Nya. Amin. Jadi saudara harus penuh keyakinan. Dia akan menghasilkan sesuatu dalam kehidupan orang yang mendengarnya. Yang keempat, firman Tuhan itu hidup. Ya, tolong Tante Meme, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Roh dan hidup. Yang menghidupkan. Wah, luar biasa. Ini ngomong semuanya tentang rohani ya. Bukan soal tentang kehidupan jasmani tentunya. Di sini fokusnya adalah kehidupan rohani yang menghidupkan. Makanya ada orang yang tubuhnya semakin lemah, mendekati mau meninggal. Tapi ternyata dia makin dewasa di dalam Tuhan loh. Ya, saya ingat siapa itu Om yang kemarin baru meninggal Om? Om siapa? Om Simon. Simon, iya. Waktu dia sudah didiagnose dengan kanker itu dia bilang udahlah saya nggak perlu ditreatment, ya saya nggak perlu ditreatment lagi, saya udah siap mau ketemu Tuhan. Saudara, kenapa bisa begitu tuh orang? Karena firman itu menghidupkan di dalam almarhum Om Simon itu, saudara. Ya, saya berharap hidup kita seperti itu. Sekalipun kata Paulus, tubuh jasmania kami ini semakin lemah, tapi biarlah batiniah kami diperbarui. Bagaimana saudara dan saya bisa diperbarui? Dengan banyak membaca firman yang hidup dan kekal. Ibrani 4 ayat 12, tolong Novi. Udah bisa keluar belum suaranya ya? Nggak bisa. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, thank you. Firman Allah itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Tadi kita sudah baca ini ya. Jadi firman Tuhan itu hidup. Lalu yang kelima, firman Tuhan itu bersifat membersihkan. Ya, Efesus 5 ayat 26, tolong Elisa. Edwin kali. Ada. Elisa ada di sana? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, thank you, Bu. Ini kan ayat tentang suami ya, suami yang harus mengasihi istrinya. Lalu seperti Yesus yang sudah menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, Tuhan Yesus menyucikan jemaat gerejanya dan memandikannya dengan air dan firman.
Jadi, saudara, Alkitab itu memberikan efek membersihkan. Semakin saudara baca firman Tuhan, saudara makin bersih. Lebih bersih dari sabun Dettol manapun secara rohani. Kenapa? Karena dia punya efek yang membersihkan, saudara. Ya, saudara, ada sabun-sabun cuci tertentu ya, yang kadang-kala ngebersihin minyak itu nggak bisa tuntas ya. Tapi saya beli sabun cuci itu sama si Grace juga tahu itu di Aldi nggak terlalu mahal, tapi bagus Iya. banget tuh. Hidup Aldi. Saya pakai buat ngebersihin minyak-minyak rontok gitu. Malah saya beli yang mahal di kos merek-merek yang udah terkenal kok tapi kurang mempan gitu. Nah, seperti itulah analogi Alkitab, saudara. Bisa membersihkan, mengikis minyak-minyak yang seperti di kotoran itu yang sulit. Tapi kalau saudara keep reading, keep meditating, saudara akan dibersihkan makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Dan yang second last, yang keenam, firman Tuhan itu sumber makanan yang sehat. Ya. Iren bisa di situ, bisa baca, Ren? Bisa kok. Ya, oke, tolong. Oke, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Thank you. Jadi sama seperti bayi, saudara. Bayi itu saudara mau kasih makanan yang enak di depan dia, lobster kayak kepiting kayak apa gitu, mereka nggak mau, nggak peduli. Yang mereka cari adalah air susu yang murni. Nah, firman Tuhan itu merupakan makanan yang sehat seperti susu yang dibutuhkan oleh bayi sehingga dia bisa bertumbuh. Setelah dia bertumbuh nanti makanannya berubah jadi makanan meat, solid. Ya, daging-daging yang menyehatkan. Jadi semakin saudara banyak makan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara makin bergizi dari segi rohani. Saudara tahu kalau gizi saudara secara rohani udah terpenuhi, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, orang boleh mengecewakan saudara, orang boleh mengejek saudara, orang boleh memfitnah saudara, orang boleh bicara jelek tentang saudara, di depannya baik-baik, di belakang saudara ngomongin kita. Mau orang buat kayak apapun, karena kita punya bekal firman Tuhan yang udah bergizi, kita kuat, saudara, imun sistemnya. Sama seperti secara fisik. Ya, ini kan lagi musim spring kayak begini, pollen di mana-mana, saudara, angin kencang. Kalau saudara secara fisik aja nggak kuat gizinya, saudara kena gampang kena penyakit. Demikian juga secara rohani. Orang itu seringkali kecewa, putus asa karena nggak punya makanan sehat, nggak mau makan makanan sehat dalam hidupnya, makanya hidupnya penuh dengan stres gitu, depresi. Tentunya kita kalau mau benar-benar hidup secara rohani kuat ya mesti melakukan dan membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan itu unik. Kenapa? Karena kitab itu mempunyai efek menguduskan. Siapa yang belum baca? Ada yang belum baca di sini tadi? Edwin ada di situ apa enggak, Novi? Ada kok. Ada kok. Oh, bisa baca. Oh, oke. Ya, silakan. Thank you. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, thank you. Jadi inilah fungsi firman Tuhan yang menguduskan dalam hidup kita. Semakin saudara baca firman, maka saudara semakin dikuduskan. Membaca firman is not mere getting knowledge, but getting bisa transformasi hidup, itu yang paling penting, saudara. Hari ini saya baru mendengar sad news lagi ya, satu orang yang saya admire, bukan kacang-kacangan ini, saudara, dia ini teolog, saudara. Ternyata dia dijumpai punya affair dengan seorang wanita, lalu gerejanya langsung copot dia, didisiplin, dan belum jelas sih case-nya kayak gimana, saudara. Hamba Tuhan yang sedemikian hebat seperti itu saja bisa jatuh, saudara. Saya nggak tahu
kurang bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan hebatnya. Dan dia ini one of the expository preaching, saudara, preacher yang saya tahu gitu. Tapi itu bisa jatuh juga. Ya, Alkitab ternyata bukan hanya sekedar knowledge. Saya punya potensi yang sama, saudara pun punya potensi yang sama. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi kita tidak bisa mengalami efek pengudusan yang dari firman Tuhan itu. Karena itulah kita mesti aware akan hal ini dan keep reading the Bible sehingga saudara bisa kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan dari iblis dan kedagingan sehingga nggak jatuh karena hanya firman Tuhan yang bisa menguduskan. Nah, saudara, itulah bagian introduction pada malam hari ini yang saya bisa berikan dalam lesson mengenai inspirasi Alkitab yang akan kita pelajari dalam beberapa minggu ke depan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini banyak yang praktikal ya, malam hari ini ya. All good semuanya? Boleh tanya kok. Iya, silakan Budi. Tanya mungkin enggak mungkin tentang ayat mungkin ya. Iya, oke. Ini tentang ayat itu tentang Wahyu penutup nih, Wahyu 22 ayat 18. Yang ayat ini mana ya, di Wahyu 22 ayat 18 Wahyu. 18 atau Nih Koko munculin ya. Jikalau ayat 19 ya. Saya terakhir 22, baca ini. Ini maksudnya apa ya? Dan Apa ini untuk semua ya, silakan. iya, Wahyu 22 19 sebut ya. Iya. Sudah semua bisa lihat ayatnya ya. Bisa. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi pertanyaannya, dan 20 juga apa? ya. Kenapa? 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini iya, ini aja ya. Yang Budi tanyakan ayat berapa? 18 juga. Maaf, saya boleh baca? Iya, silakan. Dan ayat 18 juga ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan 19 juga ya yang tadi. Iya. Maksudnya ini yang ada di kitab Wahyu ini ya? Iya, betul. Oh, bukan di seluruh kitab Alkitab ya? Nah, oke. Karena Wahyu itu kitab penutup dalam seluruh isi Alkitab, berarti ini juga tentunya berlaku dong untuk yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Jadi kita misalnya kalau mau bersaksi misalnya, bersaksi tentang dan mengatakan ayat Alkitab, kalau kita nggak jelas tahu misalnya, jadi kita bersaksi kepada seseorang dan mengatakan asal-asal mengatakan satu ayat gitu atau 2 ayat, berarti nanti kita itu maksudnya apa kok? Akan apa ini? Akan ada malapetaka atau jika kita mengurangkan, kita akan mengambil bagian dari pohon kehidupan. Maksudnya apa itu kok? Iya, kalau ayat ini kan memang spesifikasinya itu kan untuk kitab Wahyu, ya spesifiknya. Jadi kalau misalnya di kitab Wahyu itu nggak disebut, lalu kita melebih-lebihkan, nah itu berarti kita melanggar ayat ini. Nah kalau orang yang melakukan itu ya hukumannya adalah dia bisa kena malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Contohnya ya misalnya di dalam kitab Wahyu itu kan tertulis hukuman-hukuman Tuhan yang diberikan kepada orang yang nanti hidup di masa tribulasi kan. Ada 7 meterai, ada 7 trompet, 7 cawan misalkan gitu ya. Lalu ada orang baca nih
Lalu dia bilang, ini mah apaan, nggak percaya saya gini, apaan nanti ada pengumuman, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, yang kayak begini ini, yang berarti nggak percaya akan kebenaran firman Tuhan, makanya dia mengurangi apa yang ada di situ. Ini nggak bener nih, harusnya nggak ada kayak ayat kayak begini. Misalnya itu nggak boleh. Lalu melebih-lebihkan juga tidak boleh gitu. Jadi melebihkan nggak boleh karena Alkitab itu bersifat cukup. Ya udah apa yang Alkitab nyatakan ada, ya ada gitu. Jadi misalnya nanti di kitab Wahyu ini kan pasal 22 kan bicara tentang langit dan bumi baru gitu ya misalnya. Lalu saudara buat doktrin sendiri nanti di surga itu kita akan kawin. Kita akan ditemani oleh 7 bidadari yang cantik-cantik misalnya gitu kan. Saudara menambahkan apa yang nggak ada di dalam kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena itu ada di surga. Surga itu ya seperti itu. Itu saudara belajar dari mana? Itu dari agama seberang itu konsep kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi saudara menambahkan apa yang nggak ada di dalam tulisan-tulisan ini, di kitab Wahyu ini gitu. Dan tentunya ini pun berlaku untuk setiap firman yang ada di seluruh isi Alkitab. Kalau Alkitabnya tidak ngomong, saudara nggak boleh go beyond that. Saudara mungkin bisa berasumsi, asumsi yang kudus, bisa, tapi saudara juga nggak boleh go beyond apa yang nggak dikasih oleh firman Tuhan. Gitu. Jadi seperti itu, Bud ya? Iya, ya. Jelas nggak, Bud? Iya, ya. Kalau berasumsi gitu, kayak seperti tadi berasumsi kalau berkhotbah gitu, misalnya bukan kayak bersaksi begitu, nggak apa-apa kok misalnya. Bersaksi hidup maksudnya kehidupan Bersaksi budi. hidup ya. Boleh dong, nggak apa-apa itu mah Bud. Kalau bersaksi itu kan hasil karya firman Tuhan yang sudah bekerja dalam diri Budi. Misalnya Budi lagi ngobrol sama orang gitu ya, orang ini kayaknya lagi putus asa, nggak punya pengharapan, misalnya lagi cari kerjaan. Budi tahu-tahu bilang, percayalah sama Tuhan. Dulu saya pernah loh kayak gitu. Saya juga mau nge-apply kerjaan, lalu saya berdoa. Saya tahu firman Tuhan berkata, jangan khawatir, Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Saya berdoa, puji Tuhan, Tuhan jawab dalam kuasa firman-Nya dan dalam doa. Itu kan nggak apa-apa bersaksi. Jadi kesaksian Budi tapi harus align dengan firman ya. Jangan nggak align dengan firman, karena ada orang yang bersaksi itu bohong. Padahal nggak terjadi, tapi dia bersaksi seolah-olah terjadi. Itu nggak bisa tuh, nggak boleh. Dulu di Hillsong, ada seorang yang menciptakan lagu I believe you're my healer. Tahu nggak lagu itu? I believe you more than enough for me. Itu sampai waktu di Hillsong, saya waktu itu hadir di situ, saudara. Dia itu sampai bawa tabung oksigennya sambil nyanyi lagu itu. Tapi ternyata belakangan diketahui bahwa orang ini sebenarnya nggak sakit. Dia bohong. Enggak, tadi kalau Cici boleh tambahin, maksud Budi gini ya, kalau bersaksi terus Budi quote 1-2 ayat doang gitu ya, Bud? Boleh apa? Oh iya, mungkin tambahin, iya. Iya, kalau kayak gitu nggak apa-apa, 1-2 ayat yang Budi ambil, tapi ayatnya Budi nggak karang-karang sendiri gitu maksudnya. Atau di 1-2 ayat itu Budi nggak ngurang-ngurangin, itu nggak apa-apa, nggak harus the whole pasal Budi bawa-bawa gitu. Iya. Oh iya, iya benar. Kalau maksudnya kayak gitu benar, Bud. Bisa, nggak apa-apa kayak yang Cigres bilang ya. Kadang kan kita nggak hafal sepenuhnya, Bud. Nggak apa-apa itu. Iya. Kalau nggak hafal sepenuhnya gitu, kalau misalnya tambah-tambah pakai kata saya gimana? Oh boleh, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi kebenaran gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya janganlah khawatir hari esok. Budi lagi ngomong nih sama temen Budi yang khawatir akan tahun depan. Nah, nggak usah khawatir lah, tahun depan nanti Tuhan pelihara. Tapi kan ayatnya hari esok kok Dede. Nggak apa-apa, itu kan cuma bahasa perumpamaan. Jadi kayak gitu-gitu tuh nggak perlu takut. It's okay ya, nggak mengurangi itu. Yang penting maknanya. Ya, itu baru ngomong. Yang penting maknanya bukan kata-katanya. Ya betul. Yang penting makna dari ayat itu. Kalau kata-katanya kita nggak hafal bener-bener melek-melek kayak gitu, nggak apa-apa toh. Anyway juga Alkitab ditranslate dalam berbagai macam bahasa yang kadang-kadang katanya nggak pas dalam bahasa Indonesia, lebih tepat dalam bahasa Inggris, malah balik ke bahasa aslinya gitu.
Ya kalau enggak, kalau takut sampai ayat detailnya, semua pada nggak berani bersaksi kok. Iya. Benar. Iya, oke, that's good point. Ada lagi? Kok kalau bukannya Allah Maha Pembaik, kok diberi sanksi? Sorry, apa Elisa? Kok bukannya bilang Allah Maha Pembaik? Baik. Maha baik ya. Kok kita diberi sanksi juga? Nah, kita diberi sanksi juga. Oke, hukuman sanksi. Nah, ini Elisa, kalau Elisa ikuti tema kita bulan lalu, 2 bulan lalu ya, kita itu kan belajar atribut-atributnya Tuhan. Ya, salah satu atributnya Tuhan itu dia itu memang penuh kasih. Tapi atribut Tuhan yang lain, dia juga Tuhan yang adil. Karena Tuhan yang adil, setiap ketidakbenaran, setiap ketidakbaikan, setiap dosa itu harus dihukum. Itu normal. Dan hukuman Tuhan itu didasari atas kasih, agar orang itu berbalik dan bertobat kepadanya. Gitu. Jadi kalau Tuhan cuma punya kasih, wah repot ini kita. Mari kita lakukan apa aja semaunya. Mari kita berbuat dosa seenak-enaknya sambil nyanyi-nyanyi. Karena kita tahu kita nggak akan dihukum. Nah jadi kita mesti menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Yes, Tuhan penuh kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Lalu kalau yang nggak percaya gimana? Kebalikannya, binasa. Bukan karena Tuhan kejam, tapi that's their own decision yang menghukum, yang membawa mereka kepada hukuman. Jadi jelas, dan di dalam dunia ini semua bekerja seperti itu. Di dalam pemerintahan, pemerintah itu baik kasih kita uang kalau kita nggak kerja dan lain-lain, support kesehatan. Tapi melanggar. Oh, tapi kan government itu kan baik, dia kasih nggak bisa, saudara tetap harus terima hukuman gitu. Jadi ini 2 dimensi yang kita harus mengerti dari atributnya Tuhan, Elisa, ya. Jadi sanksinya itu secara duniawi atau? Nah ini yang kita kadang-kadang nggak bisa yang tadi saya bilang tuh nggak bisa dogmatik, artinya harus begitu. Kadang-kadang bisa di dunia ini. Bahkan Tuhan kadang-kadang bisa memberi saksi sampai mencabut nyawa seseorang. Itu ada dalam 1 Korintus 11 misalnya, pada saat jemaat Korintus yang tidak menghargai perjamuan kudus, mereka yang sakit lalu ada yang meninggal. Lalu ada juga ayat yang mengatakan serahkan tubuhnya kepada iblis biar rohnya diselamatkan. Kadang-kadang Tuhan bisa kasih disiplin selama dia hidup, ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya nggak tahu nanti bagaimana, pokoknya Tuhan akan disiplin kita kalau kita bersalah. Kalau Tuhan masih belum memberikan disiplin, ya puji Tuhan, berarti saudara bertobat mendingan sekarang gitu, daripada too late gitu. Ya. Kalau duniawi, jadi kayak si Job dilewat iblis. Nggak jelas, Elisa, suaranya lebih dekat lagi ngomongnya ke mikrofonnya, kenapa? Kalau sanksinya duniawi, bisa kayak si Job ya, kan? Kayak seperti melalui iblis gitu. Seperti Ayub. Ayub ya. Seperti Ayub. Oh enggak, kalau Ayub itu ada agak sedikit berbeda ya. Ayub itu dia nggak buat salah, tapi dia mengalami penderitaan itu bukan karena dia didisiplin oleh Tuhan, bukan. Ya, jadi kalau kamu baca kitab Ayub dengan baik, Ayub itu mengalami itu semua bukan karena dia melakukan dosa, tapi justru Tuhan izinkan itu untuk menguji Ayub. Lalu poin yang kedua, Tuhan mau menyatakan kepada iblis bahwa ada manusia yang demikian menderitanya, tapi toh tidak menyangkali Tuhannya. Gitu. Nah, jadi kamu mesti bisa bedakan tuh kalau disiplin yang seperti Ayub itu bukan seperti itu. Contoh lain yang didisiplin itu misalnya anak-anaknya Imam Eli misalnya gitu ya. Tuh ada disiplin sampai dia mati tuh gitu. Lalu ada juga disiplin seperti siapa lagi ya? Yudas misalnya. Ya, ada lagi yang didisiplin Ananias dan Safira, ingat ya?
Gitu. Tapi kalau Ayub enggak, Ayub itu bukan, itu lain lagi, dimensinya lain lagi. Peter ya. Peter. Hah? Peter. Petrus. Ya Petrus juga, tapi dia disiplinnya nggak terlalu keras bagaimana ya, dia cuma Tuhan mengingatkan dia aja gitu. Akhirnya dia berbalik dan bertobat gitu. Jadi ada banyak, tiap orang tuh dealnya beda-beda Elisa, kita nggak bisa sama. Oh. Dan jangan juga Elisa langsung bilang misalnya orang lagi sakit gitu ya, oh ini karena kamu pasti ini didisiplin sama Tuhan, belum tentu, hati-hati gitu ya. Jadi kita jangan sembarangan juga untuk mengambil kesimpulan, karena ada banyak dimensi-dimensi lain yang kita nggak ngerti dalam hidup ini gitu ya. Nah, setiap pribadi harusnya ngerti kok, sadar kalau dia lagi melanggar firman. Saat sesuatu terjadi sama kita, Tuhan sedang disiplin, saudara harusnya aware, karena kita punya conscience dalam hidup kita, kita punya suara hati dan kesadaran. Ya, karena itu kita nggak bisa mengelak gitu. Roh Ya, Kudus mengingatkan juga kan. kenapa? Roh Kudus bisa mengingatkan. Of course, ya, justru itu. Karena Roh Kudus mengingatkan, jangan sampai kita melanggar gitu. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan, kita harus taat, yes, saya nggak mau lakukan lagi gitu. Daripada nanti datang disiplin Tuhan. Ada kalanya malah Tuhan nggak disiplin, Tuhan biarkan aja, tapi kita udah sadar, akhirnya bertobat, ya puji Tuhan gitu. Ya, tapi jangan juga menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa mendisiplin anaknya, itu Ibrani 12 jelas sekali. Dia mendisiplin, bahkan menghajar anak-anaknya agar berbalik itu. Ya. Nah, kayak tadi tuh Koko quote ayat itu, Koko nggak hafal itu ayatnya. Aslinya gimana. Cuma garis besarnya seperti itu. Oke. Boleh tanya lagi satu pertanyaan kok. Iya, betul. Saya ada dengar ini apa cerita, bukan cerita, ada bukan kesaksian ya, ada news katanya. Ada seorang dari Kristen, dia kecewa sama agama Kristen, jadi dia ke Islam katanya. Ke Islam karena nggak merasa bahwa kalau itu Tuhan itu nggak eksis katanya di kekristenan katanya. Dia mencari Tuhan itu, yang nggak merasa ada Tuhan waktu dia di gereja, makanya dia pindah ke Islam. Dan ya, jadi saya mau tahu konsep itu. Kok Dede mau konsep Tritunggal tuh. Ya, dia bilang kan ada konsep di kita kan ada konsep Tritunggal kan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mau ini kalau mau mengingat, kalau nanti ada orang yang nanya gitu, di mana dari Muslim kayak atau dari kita sendiri, nanti dari Kristen, bisa mengingatkan lagi konsep Tritunggal itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi itu yang paling tertinggi tuh Allah ya, lalu yang itu Tuhan itu tertinggi ya, atau semuanya sama sih? Semuanya sama, Bro. Sama. Oh, sama. Ya, semuanya sama. Nah, Budi nanti coba iseng-iseng, itu kita pernah bahas itu di kapan itu ya, saya khotbah mengenai Tritunggal itu. Nanti Budi ke YouTube channel kita, itu ada itu, saya sudah jelaskan pada waktu itu. Jadi intinya begini, Bud, Tritunggal itu kalau dijelaskan ini kita bisa sampai pagi. Intinya gini aja, Bud. Mereka itu 3, tetapi 1, co-equal, co-eternal. Jadi mereka itu sederajat, satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Budi, Pak Ade, saya, Om Anton, semua yang ada di sini, kita punya satu hakikat, namanya manusia. Ya, monyet, singa, cicak, semut, itu hakikatnya apa, Bud? Binatang. Hakikatnya binatang, jadi jenisnya. Nah, mereka bertiga itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hakikatnya adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Ya, jadi tidak ada yang lebih besar, lebih tinggi dari antara mereka. Mereka semua sama.
Tapi ingat ya, Bapa bukan Tuhan Yesus bukan Roh Kudus, Tuhan Yesus bukan Bapa, Tuhan Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Mereka bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Ya betul ya? Nah, jadi seperti itu. Makanya Pak Sasolo sempat bilang kan waktu itu dalam perdebatan gitu. Ya, mana ada itu ada konsep anak Allah gitu. Ya, coba anak presiden bukan. Bukan, nah mana bisa. Lalu Pak Sasolo geram dan marah. Oke, saya tanya juga ke kamu ya. Anak monyet bukan. Monyet. Nah, dia kasih perumpamannya salah. Anak monyet ya monyet gitu. Artinya yang tadi dia bilang anak presiden itu beda. Bukan hakikatnya. Itu kan status. Jadi kalau dibilang, jadi mereka salah ngambil ilustrasi, salah ngambil analogi gitu. Jadi ya kita ini hakikatnya bukan hewan, kita ini hakikatnya manusia. Nah, dalam Tuhan Tritunggal tuh begitu, Bu. Jadi kalau orang itu tadi pindah agama, dia bilang karena di dalam kekristenan tidak, Tuhannya nggak eksis. Di agama yang dia sekarang anut itu lebih parah. Lebih nggak jelas lagi. Jadi ya biarkan saja. Tapi yang pasti Budi bilang saja, kalau orang tuh nanya Tritunggal, pokoknya di dalam kekristenan kami tidak percaya 3 Tuhan. Kami percaya 1 Tuhan tapi eksis dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu satu, tapi 3 pribadi yang berbeda, tidak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan, tidak lebih tinggi satu dengan yang lain karena mereka sama hakikatnya sebagai Allah. Ya, Bud? Intinya gitu aja deh untuk lebih gampangnya. Gampang untuk dijelaskan gitu. Ya, untuk yang singkat, versi singkatnya begitu. Silakan, ada lagi? Kok boleh ini nggak? Boleh nanya nggak? Misalnya yang kata si Budi itu tadi pertanyaannya, pernah dengar orang mencoba untuk explain Tritunggal. Maksudnya bukan explain, tapi maksudnya untuk kayak bikin penjelasan gitu. Kalau Allah Tritunggal itu kayak seperti matahari gitu. Jadi ada yang sinar, ada yang hangatnya, dan ada yang bisa dilihat mataharinya gitu. Ya, nah inilah juga salah satu lagi kita mesti hati-hati kalau kasih analogi mengenai Tritunggal. Ada lagi yang bilang anak Tritunggal itu seperti telur, ya kan, ada kulitnya, ada merahnya, ada putihnya. Sekarang saya tanya sama Novi, kalau telur tadi dah matahari deh. Kalau matahari dipisahkan dari panas sama cahayanya, dia jadi matahari nggak? Enggak. Enggak kan? Kan nggak bisa dipisahkan matahari. Benar juga dong. Iya, enggak. Maksudnya kalau cahaya itu berdiri sendiri, dia jadi matahari enggak? Enggak. Enggak kan? Kalau Tritunggal enggak begitu. Yesus dipisahkan dari Bapa, dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Ngerti ya? Jadi nggak ada ilustrasi yang sangat tepat untuk menggambarkan Tritunggal. Sulit sekali. Jadi saudara jangan pakai ilustrasi yang matahari, ada lagi air, ada uap, batu, es batu itu dan lain sebagainya lah. Telur, ada lagi yang bilang salak gitu. Ada kulitnya, ada itunya. Enggak sulit, nggak bisa. Karena saat kulit dipisahkan dari putih telur, dia nggak jadi telur. Benar ya? Ngerti nggak? Tapi boleh nggak lain? Mungkin kalau yang ilustrasinya seperti kita manusia, itu juga nggak bisa. Karena begitu roh manusia dicabut dari manusia, dia nggak jadi manusia. Gitu, ngerti maksud saya? Enggak, tapi kan di firman Tuhan juga waktu penciptaan kan Tuhan juga bilang, marilah kita menciptakan manusia seperti diri kita. Gimana? Tapi manusia kan terbatas, Tuhan tidak. Oh iya, maksudnya di isinya, kontennya gitu. Kayak manusia kan kita ada tubuh, jiwa, dan roh.
Seperti tapi kita hakikatnya manusia gitu yang terdiri dari 3 dimensi ini gitu. Iya, Ya kita memang bisa bisa tepat. kita bisa ambil Kita ilustrasi itu, tapi hanya menjelaskan untuk satu dimensi dari Tritunggal, yaitu kesatuannya. Ya, Iya. jelas Oh nggak? iya. Saat Novi bilang ambil matahari, saya ambil telur, Grace ambil manusia, tubuh, jiwa, dan roh, dan lain sebagainya itu, kita hanya menjelaskan satu aspek saja, yaitu kesatuan dari ketiganya, yang menyebabkan dia menjadi telur, menjadi manusia, menjadi matahari. Benar ya? Tapi Tritunggal itu, Yesus itu bisa berdiri sendiri, Bapa berdiri sendiri, Roh Kudus berdiri sendiri karena ayatnya berkata begitu, tapi mereka ini tetap disebut sebagai Allah. Sedangkan matahari, begitu cahayanya dicabut, dia nggak jadi matahari. Begitu telur cuma diambil kulitnya saja, kita bisa sebut itu telur nggak? Nggak bisa kan? Itu kulit telur. Oh, kulitnya doang. Ya kan Jelas ada ya maksudnya? telurnya. Kalau kita ambil kulit dari telur atau putihnya doang, kita tuh nggak bisa nyebut itu telur. Kita bisa nyebutnya kulit telur, putih telur, merah telur. Sedangkan kalau Tritunggal, begitu kita menggambarkan, memisahkan atau membedakan Roh Kudus, itu dia tetap sebagai Allah gitu. Sorry, Ya, Bang. jelas nggak? Mau nanya nih, Elisa mau nanya. Iya. Sorry. Tunggu sebentar. Itu bisa diterima nggak? Iya, bener banget kok ya. Jelas banget. Jadi intinya gini aja deh. Tritunggal itu kalau mau kasih ilustrasi seperti segitiga, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia saling berhubungan satu dengan lain, nggak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Udah gitu aja. Saudara nanti pakai tubuh, pakai matahari, pakai batu es, lalu pakai dan lain-lain itu nggak akan bisa menggambarkan keseluruhan dari Tritunggal itu sendiri. Yang kesatuannya yes, saya setuju. Tapi Tritunggal gitu. Ada lagi satu peribahasa ada lagi perumpamaan yang bilang begini. Misalnya nih Pak Ade ya, Pak Ade itu kalau di universitas di Macquarie itu dia tuh dosen. Di rumah itu dia Bapak. Tapi dia juga suami untuk Lime. Saat dia jadi dosen, apakah dia Bisa dong, benar tetap jadi ya bapak bisa jadi. kan? Tapi kan persoalannya Pak Ade nggak bisa jadi dosen, jadi papa, dan jadi itu at the same time. Bisa dong. Kenapa Nggak nggak bisa? bisa dong. Lah, Karena dia pada saat dia ada di universitas, Ya, kalau orang-orang nggak Rafael tahu, nggak kenal dia sebagai bapak, nggak kenal sebagai suami, gitu. Jadi Pak Ade ini nggak bisa bawa atributnya itu kemana-mana secara berbarengan terus-terusan, nggak bisa. Sementara di dalam Tritunggal itu bisa, gitu. Ya, jadi kesatuannya yes bisa, tapi keterpisahannya itu yang agak sulit untuk dijelaskan dengan ilustrasi apapun yang ada. Karena itu kita mesti hati-hati juga memberikan ilustrasi. Ya, oke. Oke aja deh, biar nggak kemalaman. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi. Iya, sorry Pak. Elisa tuh. Iya, kalau mau jelasin ke anak-anak kayak Melanie itu gimana? Tritunggal. Kalau ke anak-anak karena kan masih mereka kan nggak bisa terlalu yang ini complicated. Elisa bisa kasih. Kalau Melanie itu mungkin pakai apel gitu, pakai telur tadi mungkin. Nanti kan ya nanti pelan-pelan nanti mereka udah lebih besar lagi ya. Ya, atau saya pernah dengar juga orang kasih ilustrasi pakai salak tuh misalnya isinya 3 ya. Iya, salak di sini susah. Bukan. Iya, maksudnya kalau susahnya di sini nggak ada salak. Di salak itu kan rata-rata isinya 3 kan biasanya kan. Ya, yang isi 3 tuh, yang isinya 3 bukan kulit itunya. Ini soal isinya. Isinya kan 3 kan. Saat yang satu dicabut, ini apa-apa anak namanya? Ya salak juga. Lalu terus kalau digabungkan namanya apa? Ya salak juga. Nah, itu menurut saya lebih mendekati itu. Nah, sayangnya di sini sulit dapat buah salak. Durian lebih dari Durian.
Kalau Durian juga ada di dalamnya ya. Ini apa durian? Ini durian, iya bisa juga. ya untuk anak-anak boleh lah dikasih. Nanti makin dia dewasa kita makin jelasin lagi gitu. Oke. Saya sih nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya lagi. Ada? Jelas semua ya? Oke. Jadi memang untuk pengertian Tritunggal ini kita mesti banyak apa yang mesti didiscover lagi lah lebih clear. Tapi intinya jelasin begitu aja deh. Ya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan satu hakikat. Oke. Jelas semuanya ya? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita foto. Oh, kita nggak ada kuis ya? Iya. Tadi sebenarnya saya mau ada, cuma udah terlalu malam nggak apa-apa. Ya, tapi ini sih kebanyakan aplikasi aja yang kita ini. Cuma boleh nggak sebelum kita foto nih, saya cuma minta 1-2 orang saja. Kira-kira dari tadi yang saya jelaskan itu tuh, ada nggak pengalaman saudara yang benar-benar kena firman Tuhan itu pas mengubahkan hidup saudara? Pada saat saudara baca ayat mana atau gimana, ada nggak yang mau kasih kesaksian? Singkat aja deh 1 menit gitu, ada nggak? Tadi kan ada tuh firman Tuhan aktif, hidup, berkuasa, dan lain-lain. Pernah nggak ada pengalaman dalam hidup saudara yang saudara pernah alami? Ya, Edwin apa Win? Pernah Win? Kuku lihat kamu ngangguk-ngangguk. Iya, kalau saya tentang ketakutan kok. Oke. Kalau saya kan waktu pekerjaan baru, saya takut nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus waktu saya pindah ke Australia apa segala. Terus tentang ketakutan itu yang saya diingetin itu waktu saya baca Mazmur bahwa Tuhan adalah gembala kita. Yes. Meskipun kita udah sering baca ya, udah sering dengar apa segala, God is a shepherd, bla 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 bla. Tapi pada waktu saya lagi takut itu benar terjadi satu kekuatan. Dan setelah itu juga waktu lagi baca Mazmur itu diingetin tentang tulah-tulah. Mazmur itu dia mention tentang dulu tuh Mesir tuh kena tulah bla bla bla. Terus jadi ingat sama kayak apa namanya yang laut dibelah, dan itu jadi ingat Tuhan itu my shepherd yang jalan sama saya itu adalah Tuhan yang membelah laut dulu. Tuhan yang memberikan tulah itu adalah Tuhan yang kuat. Kenapa kita mesti takut sama cuman kerjaan sama kecil gitu loh. Gitu kok. Ya, that's good. Ya, that's good. Mantap, mantap. Pak Ade, coba kasih kesaksian yang Pak Ade cerita ke saya tuh, yang tentang panggilan itu apa, menggenapi panggilan Tuhan itu. Pak Ade ingat nggak? Mungkin bisa jadi berkat untuk di sini yang dengar. Apa ya? Waktu kemarin kan saya sempat bicara sama Pak Dede ya mengenai ya mungkin kalau memang di waktu mendatang itu gereja memerlukan gitu ya, mungkin juga apa namanya, saya mungkin bisa diperkenankan untuk bagi firman gitu. Terus saya pikir ya saya juga doain gitu kan, doain. Memang yang terjadi yang nggak seperti yang apa, kayak ada suara audible ngomong iya kamu akan menjadi seorang pengabar Injil, enggak kayak gitu ya. Tapi kan saya baca renungan saben hari gitu ya. Kebetulan itu ya bukan kebetulan, saya percaya Tuhan juga pasti berbicara di situ gitu loh. Mungkin itu kan mengenai Paulus yang apa namanya, dia mengajarkan tentang perlengkapan rohani gitu ya. Memang beberapa waktu terakhir ini saya tuh banyak belajar apa namanya, banyak lagi mempelajari gitu ya mengenai setan gitu. Terus ya salah satunya itu yaitu tadi untuk memperkecil kuasa kegelapan, itu salah satunya itu adalah ya mengabarkan Injil gitu kan. Jadi itu yang Paulus sampaikan juga gitu loh dalam salah satu perlengkapan
rohani yang saya baca di renungan itu. Ya, Kakimu beralaskan kerelaan untuk untuk memberitakan. memberitakan Injil. Ya, saya pikir itu satu yang menguatkan lah gitu ya. Ya. Hmm. Nah, itu dua kesaksian ini coba mewakili saja. Mungkin saudara punya story sendiri. So keep reading the Bible. And then those 7 active word of God itu akan kena kepada kita. Persoalannya kalau kita nggak baca itu, makanya kita nggak bisa ada yang kena gitu. Karena itu saudara mesti keep reading the Bible ya. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Oke, Iren ada di situ, Ren. Yuk, siap ya. 1, senyum semua. Oh, hari hilang. Kirain di rapture. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang sudah menyatakan dirinya dalam halaman-halaman kitab suci. Kami sungguh bersyukur untuk semua pribadi yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati komitmen kami semua. Kami percaya jadilah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun mungkin kami lelah sepanjang hari sudah bekerja, sampai saat ini kami masih belajar firman. Kami sudah memilih bagian yang terbaik seperti yang Maria lakukan, duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara firman Tuhan. Dan biarlah firman ini bukan hanya menjadi bekal pengetahuan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi kami akan tidur dan beristirahat. Tuhan kiranya menyertai malam kami sehingga besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menjalankan aktivitas dengan sukacita. Weekend kami bisa spend time dengan orang-orang yang kami kasih dan melakukan banyak pekerjaan. Kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Mari kita angkat tangan sama-sama. Saya memberkati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Good night semuanya. Good night ya. Good night. Good night. See you Sunday. Bye. Ko Dede, Ya, cuma mau kasih tahu ya. pelajaran seperti ini benar-benar memberkati aku karena satu kali pernah ketemu sama entahlah kayaknya dia saksi Yehova atau apa, nggak sebut sih, cuma waktu dia tanyain soal apa yang dia kan bilang ini ada acara apa rame-rame di situ. Oh, saya bilang nanti akan ada kayak itu loh, bank food gitu. Jadi satu gereja yang kasih makanan. Terus lalu dia bilang, oh ya, terus dia itu dia bilang dia sih juga Christian, tapi nggak gitu tahu. Saya nggak tanya Christian apa, tapi dia yang jawab, kamu Christian yang seperti apa? Dia bilang, saya bilang saya percaya dengan Tritunggal, saya bilang. Lalu dia langsung kayaknya nggak setuju gitu loh. Wah, dia bilang kalau yang Tritunggal itu saya tidak percaya, dia bilang. Yang aliran-aliran seperti itu tuh tidak benar, dia bilang. Dan jadi lewat pembelajaran sama yang Koko suka kasih setiap hari itu, aku belajar gitu loh. Dimana Koko jelasin sekilas, jadinya nancep di ini. Jadi kita counter attack orang itu tuh lebih, oh maksudnya begini loh, dia Tuhan itu begini-begini. Jadi aku ada bisa attack, bukan attack ya, maksudnya kita bisa kasih tau balik gitu. Defense. Dia sepertinya mengatakan orang-orang yang ini itu sesat gitu. Sedangkan dia bilang Tuhan itu tuh cuma mengasihi orang-orang Israel aja, dia bilang. Sedangkan kita yang bukan Israel itu tuh tidak. Saya bilang, oh salah saya bilang. Jadinya kita tuh bisa gitu loh menjelaskan. Bisa jawab. Benar. Jadi
Thank you Ko Dede, tetap semangat untuk Thank you ya. membagikan. Saya Iya. bersyukur lah Thank you. kalau apa yang kita bisa pelajari seperti itu. Benar, karena momentum itu ya, opportunity itu nggak datang 2 kali. Kalau kita miss di opportunity ya udah lost, karena itu seperti ini kan memperlengkapi kita juga. Saya bersyukur lah kalau ini jadi berkat ya. Baik, thank you Hani buat kesaksiannya ya. Tuhan berkati ya. Thank you semuanya. Ya, good Tetap night. semangat. Thank you. Semangat. Ya, semangat see you next week. Semangat, semangat. Ya. Bye. 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 Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.